Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang materi bangun datar sederhana. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afifah Indah Amalia, Sadriatul Hasanah, Diah Ayu Taula, Tina Zaini Hubah, dan Hanifah Maulidiyah. Oke, pertama-tama mari kita perhatikan dengan baik gambar ini. Pada gambar ini, ada seorang anak perempuan yang berada di pinggir jalan. Di belakang anak perempuan itu ada banyak sekali contoh bangun datar, seperti atap gedung yang berbentuk segitiga, jendela gedung yang berbentuk persegi, jendela mobil yang berbentuk persegi panjang, dan rambu-rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran. Kira-kira bagaimana ya cara menghitung keliling dan luas dari bangun-bangun datar itu? Yuk kita pelajari. 1. Pengertian bangun datar. Bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik-titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Persegi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. 2. Mempunyai 4 sudut siku-siku. 3. Memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Rumus dari persegi 1. Luas sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Yang kedua, keliling sama dengan 4 kali sisi. Persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang diantaranya 1. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. 2. Keempat sudutnya siku-siku. Rumus persegi panjang. Yang pertama, luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Yang kedua, keliling. 2 panjang ditambah 2 lebar. Atau 2 dikali buka kurung panjang plus lebar tutup kurung. Contoh persegi yang ada di sekitar kita diantaranya kotak makanan dan bantal kursi. Contoh persegi panjang yang ada di sekitar kita diantaranya cermin, laptop, bantal, dan meja belajar. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar segitiga. Segitiga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama segitiga sama sisi. Yang kedua segitiga sama kaki. Yang ketiga segitiga siku-siku. Dan yang keempat segitiga sembarang. Ciri-ciri dari segitiga sama sisi yang pertama yaitu memiliki 3 buah sisi yang panjangnya sama. Yang kedua, memiliki 3 buah sudut yang besarnya sama. Yang ketiga, memiliki 3 buah simetri putar. Dan yang keempat, memiliki 3 buah simetri lipat. Ciri dari segitiga sama kaki yang pertama yaitu mempunyai 2 buah sudut alas yang besarnya sama. Yang kedua, memiliki 2 buah sisi yang sama panjangnya. Sisi-sisi itu biasa disebut dengan kaki segitiga. Yang ketiga, mempunyai 1 buah sumbu simetri. Dan yang keempat, dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Ciri-ciri dari segitiga siku-siku ada yang pertama, segitiga siku-siku memiliki 2 buah sisi siku-siku. Yang keduanya saling tegak lurus. Yang kedua yaitu sisi miring pada segitiga siku-siku terletak di depan sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu memiliki 1 buah sudut yang besarnya 90 derajat. Ciri-ciri dari segitiga sembarang yakni yang pertama mempunyai 3 buah sisi yang tidak sama panjangnya. Yang kedua tidak memiliki simetri lipat. Yang ketiga mempunyai simetri putar hanya 1 buah. Dan yang keempat, ketiga sudutnya mempunyai besar yang berbeda-beda. Untuk mengetahui rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Untuk mengetahui keliling segitiga yaitu
Menjumlahkan semua sisi dari segitiga, sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD. Contoh bentuk segitiga di sekitar kita ada sandwich, triangle, atap rumah, penggaris, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita akan membahas bangun datar jajar genjang. Kemudian yaitu ciri-ciri dari bangun datar jajar genjang. Yang pertama yaitu memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Pertama adalah sisi AB sama dengan CD dan sisi. Rumus luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang yaitu L sama dengan A kali T atau L sama dengan alas kali tinggi. Rumus dari keliling jajar genjang yaitu 2 kali buka kurung A ditambah B tutup kurung. Belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang sama panjang dan mempunyai dua pasang sudut bukan siku-siku dengan sudut yang saling berhadapan dan mempunyai besar yang sama. Ciri-ciri belah ketupat adalah yang pertama, mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, mempunyai 2 diagonal yang saling tegak lurus. Yang ketiga, jumlah keempat sudutnya berjumlah 360 derajat. Yang keempat, sudut yang berhadapan mempunyai besar yang sama. Rumus belah ketupat. Rumus keliling pada belah ketupat adalah S kali 4. Kemudian luas sama dengan setengah kali D1 dan D2. D1 berarti diagonal 1 dan D2 berarti diagonal 2. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi sama panjang yang saling membentuk sudut yang berbeda. Sehingga bangun layang-layang akan membentuk dua diagonal dengan panjang yang berbeda. Layang-layang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai satu sumbu simetri. Yang kedua, mempunyai dua pasangan sisi yang membentuk sudut yang berbeda. Yang ketiga, mempunyai sepasang sudut yang saling berhadapan dengan besar yang sama. Yang keempat, jumlah keempat sudutnya berjumlah 360 derajat. Untuk mencari keliling layang-layang, yakni rumusnya A plus B plus C plus D atau 2 kali dalam kurung A plus C. Untuk mencari luas layang-layang dengan rumus setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Contoh bentuk belah ketupat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, ketupat. Yang kedua, keramik berbentuk belah ketupat. Yang ketiga, bingkai berbentuk belah ketupat. Contoh untuk bentuk layang-layang dalam kehidupan sehari-hari adalah bentuk layang-layang. Trapesium adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah sisi yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Trapesium termasuk dalam jenis bangun datar segi 4 dengan satu simetri putar. Bisa kita simpulkan bahwa trapesium memiliki sifat-sifat di antaranya yang pertama termasuk jenis bangun datar segi 4, yang kedua memiliki sepasang sisi sejajar, yang ketiga hanya memiliki satu simetri putar, yang keempat memiliki satu simetri lipat. Trapesium sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu trapesium sembarang. Trapesium sembarang yaitu sebuah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang dan tidak memiliki sudut siku-siku. Trapesium ini tidak memiliki simetri lipat dan hanya memiliki satu simetri putar.
Yang kedua, trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki yaitu trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Trapesium ini memiliki satu simetri lipat dan satu simetri putar. Dalam kegiatan menghitung luas bangun datar trapesium, kita akan menggunakan rumus yang satu ini. Luas sama dengan setengah kali jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. Untuk bisa lebih memahami rumus ini, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal, terdapat sebuah trapesium dengan panjang sisi sejajar masing-masing 20 cm dan 12 cm, serta tinggi 6 cm. Berapakah luas trapesium tersebut? Dengan rumus yang sebelumnya, maka L sama dengan setengah kali jumlah panjang sisi sejajar kali tinggi. L sama dengan setengah kali 20 ditambah 12 dikali 6. L sama dengan setengah kali hasil dari penambahan 20 tambah 12 yaitu 32, kemudian dikali 6. Kemudian hasilnya adalah L sama dengan 96 cm persegi. Lingkaran adalah sebuah bangun datar di mana semua titik pada lingkaran memiliki jarak tertentu yang sama dari titik pusat. Jarak antara titik manapun pada lingkaran dengan titik pusat disebut dengan jari-jari. Ada beberapa bagian dari lingkaran. Coba perhatikan gambar ini. Titik pusat O merupakan titik tengah dari lingkaran di mana jarak titik tersebut dengan titik manapun pada lingkaran selalu tetap. Yang kedua, jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jari-jari merupakan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Yang selanjutnya, tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda. Kemudian, busur adalah garis lengkung pada lingkaran. Kemudian keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Yang selanjutnya diameter. Tali busur terpanjang yang melalui titik pusat disebut diameter. Panjang diameter adalah 2 kali dari jari-jarinya. Diameter ini membagi lingkaran dua bagian yang sama luasnya. Kemudian apotema, garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Yang selanjutnya juring. Juring adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh busur dan dua buah jari-jari. Kemudian ada tembereng. Tembereng adalah daerah di lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur dengan tali busurnya. Selain bagian tersebut, lingkaran juga memiliki sifat seperti berikut ini. Yang pertama, mempunyai satu sisi. Yang kedua, tidak punya titik sudut. Yang ketiga, lingkaran mempunyai simetri lipat yang tidak terbatas. Yang keempat, lingkaran mempunyai simetri putar yang tidak terbatas. Yang kelima, jarak dari titik pusat ke titik manapun pada lingkaran itu akan selalu sama. Keliling lingkaran merupakan jarak dari sebuah titik pada suatu lingkaran dalam satu putaran penuh dan kembali ke titik semula. Menghitung keliling lingkaran sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Untuk menghitung keliling dari lingkaran, ada dua cara yang bisa kamu gunakan jika diketahui jari-jari atau jika diketahui diameternya. Berikut rumus keduanya. Diketahui jari-jari. Keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Yang selanjutnya diketahui diameter. Keliling sama dengan pi dikali diameter.
Konstanta pi sama dengan 22/7 akan kita gunakan jika jari-jari atau diameter merupakan kelipatan 7 atau bisa dibagi 7. Kemudian konstanta pi sama dengan 3,14 akan kita gunakan jika jari-jari atau diameter bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Untuk lebih memahami keliling lingkaran, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Soal pertama, sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Jawabannya, keliling sama dengan pi kali 2 kali r. Maka, keliling sama dengan 22/7 kali 2 kali 7 sama dengan 44 cm. Contoh soal kedua, sebuah kolam ikan berbentuk lingkaran yang mempunyai diameter 10 meter. Berapakah keliling dari kolam ikan tersebut? Jawabannya, keliling sama dengan pi kali diameter, maka keliling sama dengan 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 meter. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, baik dalam kata maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.